belajar di luar negeri selama kurang lebih 2 tahun di negeri Yaman bersama para ulama. Insyaallah beliau akan menyampaikan materinya kepada kita yang berjudul Fadilah Sunnah dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan pertolongannya untuk bisa bersimpuh bersama di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, dikumpulkan di dalam suatu majelis zikir, dikumpulkan dalam suatu ikatan yang sedemikian mulia, ukhuwah Islamiyah, ikatan persaudaraan sesama muslimin, yang mana ikatan ini insyaallah suatu ikatan yang akan abadi, bukan cuma persaudaraan di kehidupan dunia, akan tetapi persaudaraan yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bersyukur kepada Allah sekali lagi ketika kita bersama dipertemukan di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala
yang mana kata Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fihi kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, kecuali kemudian dibacakan di sana kitab Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian dipelajari bersama. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, kecuali akan turun rahmat di sana. Akan diliputi oleh rahmat Allah. Dan akan diliputi oleh para malaikatnya Allah. Dan kemudian Allah akan menyanjung-nyanjung orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu tersebut di hadapan para malaikat di atas langit sana. Sebuah nikmat yang sedemikian agung. Sampai-sampai hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Abu Hurairah yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuqi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki para malaikat yang mereka ini berkeliling di jalan-jalan, yaltamisuna ahla zikr. Dalam keadaan para malaikat itu mencari majlis-majlis zikr, majlis-majlis ilmu agama. Para hamba-hamba Allah yang duduk bersimpuh bersama, mengagungkan kalamullah, mempelajari kalamullah, dicari oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَنَادَوْا. Apabila mereka, para malaikat itu mendapati dalam suatu masjid ada sekumpulan manusia sedang membaca kalam ilahi, sedang mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran, maka mereka itu tanadau, saling memanggil satu dengan yang lainnya. Halummu ila hajatikum. Mari kemari, mari kemari. Ini yang sedang kalian cari, ini yang sedang kalian inginkan, yaitu duduk bersama para malaikat untuk memuliakan, mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang sedang duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan kalamullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membaca kalam ilahi, dipelajari, kemudian untuk diamalkan. Mudah-mudahan hadis tadi, barakallahu fikum, sebagai semangat buat kita semuanya untuk menjalani majelis-majelis ilmu semacam ini, majelis-majelis ta'lim yang diadakan oleh para asatidzah. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak keutamaan-keutamaan majelis ilmu yang diterangkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fa insyaallah pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas bersama suatu permasalahan yang sedemikian penting di dalam agama kita, yaitu permasalahan tentang keutamaan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam dan keutamaan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan tadi pagi telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Ibnu Yunus hafizahullah ta'ala tentang definisi sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam.
baik definisi secara lughawi, secara bahasa, ataukah definisi secara istilah. Yang mana barakallahu fikum, para ulama terkadang ada sedikit perbedaan di dalam definisi-definisi tentang sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang tadi insyaallah sudah dijelaskan panjang lebar oleh beliau hafizahullah ta'ala. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sana ada definisi yang dijelaskan oleh para fuqaha tentang makna kalimat sunnah. Sebagian para ulama barakallahu fikum menjelaskan tentang makna sunnah dengan definisi ma yusabu fa'iluhu imtithalan wa la yastahiqqul iqabu tarikuhu, adalah sunnah itu bermakna suatu perkara apabila dikerjakan dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan dapat pahala. Dan apabila ditinggalkan sunnah tersebut, maka dia tidak mendapatkan dosa. Dia tidak akan disiksa. Ini definisi sunnah menurut para fuqaha. Dan yang demikian ini barakallahu fikum dipelajari di kitab-kitab fikih. Misalkan sholat, kalau habis sholat 5 waktu, ada sholat rawatib. Ya, atau sebelum sholat 5 waktu ada sholat sunnah. Maka ini namanya sholat sunnah dengan definisi tadi. Kalau kita nggak sholat sunnah sebelum subuh, kita nggak berdosa. Demikian pula kalau kita nggak sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur, kita nggak berdosa. Tapi kalau kita mengerjakannya, kita akan dapat pahala. Akan tetapi yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini adalah sunnah dalam makna yang lebih luas lagi. Sunnah dalam artian yang sebagaimana didefinisikan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, sunnah indal muhaddithin, sunnah menurut para ulama ahlul hadis adalah kullu ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw siratin. Sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan atau berupa perbuatannya beliau alaihi salatu wasalam, atau berupa persetujuannya beliau alaihi salatu wasalam, atau berupa perjalanan hidup beliau alaihi salatu wasalam. Dan ini yang namanya sunnah dalam arti yang lebih luas, yaitu segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam, seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan ini adalah sunnah dalam arti yang sangat luas. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang namanya hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, itu adalah peninggalan beliau yang paling berharga, yang harus kita mengambilnya. Warisannya beliau alaihi salatu wasalam yang paling berharga, sangat-sangat berharga. Karena sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadha faqad akhadha bihadhin wafirin.
Karena sesungguhnya para nabi itu tidaklah mereka itu meninggalkan warisan emas ataukah perak. Kata Rasulullah SAW, para nabi itu tidak meninggalkan warisan harta kekayaan. Emas, perak, uang emas, uang perak. Tidak. Karena harta emas dan perak ini, ya, itu perkara yang tidak akan mencukupi umat ini kalau ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sebagai warisan. Karena kalau seandainya warisannya Rasulullah SAW itu adalah harta, niscaya sudah keburu habis, diambil, ya, oleh orang-orang terdahulu, dan kita yang hidup di zaman sekarang ini sudah nggak dapat bagian apa-apa. Dan juga yang namanya harta, barakallahu fikum, itu bukanlah perkara yang paling berharga di dalam kehidupan seorang hamba. Sehingga harta ini bukanlah warisannya para nabi dan para rasul, tapi harta ini adalah warisannya para raja dan orang-orang kaya. Sementara Nabi SAW itu memiliki warisan yang jauh lebih berharga, jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan emas dan perak. Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ. Sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu agama. Artinya di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasannya warisan para nabi, warisan manusia terbaik, warisan manusia pada jajaran terdepan dari kalangan ahli surga, para nabi dan para rasul, itu warisannya adalah ilmu. Karena memang ilmu itu jauh lebih berharga dibandingkan harta. Dan ilmu ini semua orang bisa mendapatkan kebaikannya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, وَمَنْ أَخَذَهَا فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Maka barang siapa yang mengambil warisan para nabi yang berupa ilmu tadi, maka sungguh dia telah mengambil warisan dengan bagian yang sangat besar. Rasulullah SAW tidak menyebutkan, barang siapa yang mengambil warisan harta, sungguh dia telah beruntung. Tidak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengambil warisan ilmu agama, peninggalan Nabi SAW, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Suatu keberuntungan yang didapat oleh seorang hamba. Dalam hadis ini, seolah-olah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita bersemangat mengambil warisan manusia terbaik. Bersemangat di dalam kita menimba ilmu agama. Karena seorang ini, barakallahu fikum, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar pengikutan dia terhadap ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam. Semakin dia mengikuti ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam, semakin dia kuat dalam berpegang teguh dengan ajaran sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka dia akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam keadaan sudah wafat, sudah meninggal. Akan tetapi warisan yang beliau tinggalkan itu dalam keadaan bisa kita mendapatkannya. Karena barakallahu fikum, sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam itu dalam keadaan sudah dibukukan dalam sekian banyak kitab-kitab hadis oleh para ulama. Baik mulai dari generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sampai para ulama generasi berikutnya dari kalangan tabi'in, murid-murid para sahabat, atau dari kalangan atba'u tabi'in, atau pada generasi imam-imam ahlul hadis. Itu dibukukan hadis-hadis sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ucapannya Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam permasalahan kehidupan berumah tangga, ada hadis-hadisnya. Bagaimana sabda dan wejangan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam urusan berjual beli, ada hadis-hadisnya.
Bagaimana nasihat Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam urusan hidup bertetangga? Ada tuntunannya, ada hadis-hadisnya. Bagaimana tata cara Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam menunaikan sholat? Ada hadis-hadisnya. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, karena memang hadis atau sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam itu sudah dibukukan. Ya, sebagaimana Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau termasuk sahabat yang mulia, yang rajin menulis ucapannya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, "Kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah alaihi salatu wasallam." Aku itu selalu mencatat segala sesuatu yang diucapkan, yang aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam mengucapkannya. Rasulullah hari ini bersabda demikian, dicatat. Hari ini bersabda demikian, dicatat. Terus dicatat. Uridu an ahfawahu. Aku ingin menghafalnya. Coba. Ingin dihafal oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Tapi ternyata, iya, fanahatni Quraisyun. Ternyata bangsa Quraisy di kala itu melarangku. Faqalu, kata orang-orang Quraisy ketika itu, iya, ataktubu kulla syai'in tasma'uhu? Apakah engkau selalu mencatat setiap yang engkau dengar dari Rasul? Wa Rasul alaihi salatu wasallam bashar. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah manusia biasa. Ya, yatakallamu fil ghadab ridha. Kadang-kadang Rasulullah alaihi salatu wasallam itu berbicara dalam keadaan marah dan juga ridho, tidak marah. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, fa'amsaktu anil kitab. Kemudian aku pun enggak jadi melanjutkan tulisan tadi. Berhenti. Ya. Sebelumnya dalam keadaan Rasulullah bersabda demikian, dicatat. Rasulullah bersabda demikian, dicatat. Rasulullah bersabda demikian, dicatat. Tapi ketika dilarang sama orang-orang Quraisy, beliau tidak jadi. Fadzakartu dzalika li Rasulillah alaihi salatu wasallam. Lalu aku ceritakan hal ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wahai Rasulullah, saya dulu biasa nyatat. Dicatat segala ucapanmu. Ternyata Quraisy melarangku. Maka aku sekarang enggak nyatat lagi. Maka apa jawaban Rasulullah alaihi salatu wasallam? Jawaban Rasulullah alaihi salatu wasallam, uktub. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Sambil beliau berisyarat, fa'asyara ila fihi, sambil berisyarat ke dalam mulut beliau. Uktub. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Bersumpah. Demi Allah, ma yakhruju minhu illa al-haqq. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, catat. Ya. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku. Sambil berisyarat ke dalam mulut beliau. Tidaklah keluar dari sana, dari mulutku. Illal haqqu, kecuali adalah kebenaran. Sehingga akhirnya disuruh nulis. Ya, Abdullah bin Amr bin As disuruh menulis seluruh apa yang didengarkan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, tidak ada seorang sahabat yang lebih banyak hafalannya dibandingkan diriku kecuali Abdullah bin Amr bin As. Fa innahu yaktubu wa la aktub. Karena Abdullah bin Amr bin As itu rajin menulis hadis. Ya, rajin menulis sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan aku enggak nulis, aku langsung menghafal, kata Abu Hurairah. Dari sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam itu terjaga. Ya, karena memang hadirin yang dirahmati Allah, yang namanya Al-Quran itu tidak akan mungkin bisa dipahami tanpa dengan penjelasan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Al-Quran tidak akan mungkin dipahami kecuali dengan penjelasan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Karena memang di antara tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara tugas beliau dibangkitkan menjadi seorang rasul,
tugasnya beliau itu adalah seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan misi tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Di antaranya tujuannya adalah kata Allah, "Wa anzalna ilaika dzikra," dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an. Nama lainnya Az-Dzikra. Kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an litubayyana linnas. Di sini pakai lam. Kalau yang sudah belajar ilmu nahwu, ada lam yang artinya lamul amr. Artinya perintah. Litubayyana linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia manuzila ilaihim, tentang Al-Quran yang telah diturunkan kepada umat manusia. Jadi di sini Allah menyuruh Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan perincian-perincian tentang Al-Quran kepada manusia. Ya. La'allahum yatafakkarun, agar manusia itu bisa berpikir. Artinya dalam ayat yang mulia ini, tidak mungkin kita bisa mempelajari Al-Quran. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya, kecuali dengan penjelasan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Karena ada, hadirin, sebagian manusia itu memahami Al-Quran dengan pemahaman tidak menggunakan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mempelajari Al-Quran, menghayati Al-Quran, tapi dengan cuma modal bahasa Arab. Atau dengan akalnya masing-masing. Ya. Sehingga di sini perlu untuk kita memahami Al-Quran dengan penjelasan manusia terbaik. Manusia yang langsung menerimanya dari Allah. Ya. Yaitu Nabi SAW. Yang memang tugas beliau adalah menjelaskan Al-Quran kepada kita. Sehingga tidak mungkin seorang bisa benar di dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran kecuali dengan bimbingan dan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah mengisyaratkan akan ada suatu kaum dari umat Islam yang tidak mau mengambil sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang cuma mencukupkan Al-Quran saja. Memahami Al-Quran, Al-Quran saja. Hadis, gak usah. Kata mereka, Al-Quran ini yang terjaga. Kalau hadis, ini gak terjaga. Kata mereka. Ya, padahal ini salah. Hadis juga terjaga. Tadi sudah dijelaskan. Sejak para sahabat sudah rajin mencatat. Ya, segala yang disabdakan Rasulullah SAW selalu dicatat oleh para sahabat. Jadi salah kalau ada orang mengatakan hadis gak terjaga. Salah. Ya. Hadis itu terjaga. Sebagaimana Al-Quran juga terjaga. Dari sini hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan tentang keadaan akan datang suatu kaum yang mana mereka itu mencukupkan diri dengan Al-Quran saja. Tidak mau mengambil sunnah Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan ya, dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu." Ala inni utitul kitaba wa mithlahu. Ala inni utitul kitaba wa mithlahu. Ketahuilah, para sahabat masih di samping Rasulullah SAW. Ketahuilah, sesungguhnya aku ini diberi Alkitab, Al-Quran maksudnya, dan yang semisalnya, yaitu sunnah, ya, hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa mithlahu ma'ahu, yang semisal Al-Quran, yaitu sunnah, penjelasan Al-Quran. Ketahuilah aku ini diberikan kepadaku Alkitab dan sunnah. Kata Rasulullah SAW.
Ketahuilah, aku ini diberikan kepadaku Alkitab dan juga sunnah. Diulangi 3 kali oleh Rasulullah SAW. Ya. Artinya ditandaskan betul bahwasanya sunnah, ajaran sunnah Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah juga menyatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya. Tidaklah yang dia ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan dari atas langit. Allah sendiri yang menjelaskan bahwasanya ucapan Nabi itu enggak sembarangan. Ucapan Nabi juga wahyu yang Allah wahyukan dari atas langit. Ya, jadi Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib tadi, ya, bahwasanya beliau ini diberi Alkitab dan juga As-Sunnah bersamaan. Al-Qur'annya diturunkan kepada beliau, tapi juga penjelasannya itu juga ada, diturunkan juga, diajari juga kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadi, sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan, ya, ala innahu yushiku rajulun ala arikatih. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, bahwasanya kelak itu akan ada rajulun syab'an, seorang laki-laki yang gemuk. Ya, mohon maaf, yang gemuk jangan tersinggung ya. Kata Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang gemuk ala arikatihi, sambil berbaring di atas dipan-dipannya. Artinya ibarat orang-orang yang hidup bermewah-mewahan, yang kadang beragama ini dengan hawa nafsunya, begitu. Ya, seorang hidup mengedepankan hawa nafsunya, beragama mengedepankan hawa nafsunya. Rasulullah SAW mengingatkan, ketahuilah, yushiku annahu rajulun ala rikatihi. Ya, ketahuilah kelak itu akan ada seorang yang gemuk yang ada di atas tempat tidurnya, sambil bersantai-santai. Yaqulu alaikum bihadzal Qur'an. Kata laki-laki tersebut, maka engkau wajib mengambil Al-Quran ini. Ya. Fama wajadtum fihi min halal fahalliluh. Wa ma wajadtum fihi min haram faharrimuh. Kata laki-laki tersebut, wajib bagi kalian memegang Al-Quran ini. Maka segala sesuatu yang dihalalkan dalam Al-Quran, hendaknya kalian halalkan. Ya. Dan orang ini mencukupkan dengan Al-Quran saja. Laki-laki tadi mencukupkan dengan Al-Quran saja. Hendaknya kalian, kalau mendapati perkara yang dihalalkan dalam Al-Quran, halalkan oleh kalian. Kalau ada perkara yang diharamkan dalam Al-Quran, haramkan oleh kalian. Tapi dalam keadaan mencukupkan dengan Al-Quran saja. Kalau yang didapati dalam Al-Quran, baik, iya. Kalau yang cuma dalam hadis, dia tolak. Ini yang dimaukan oleh laki-laki tadi. Tapi tadi sudah dijelaskan ya, di awal hadis tadi, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan bahwasanya ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, aku diberi Alkitab beserta penjelasannya, yakni as-sunnah. Al-Quran dengan as-sunnah. Dan ya, barakallahu fiikum, Al-Quran dan sunnah dua-duanya adalah wahyu. Karena Allah sendiri tadi sudah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara dengan hawa nafsunya. Tidaklah yang dia ucapkan kecuali wahyu. Bahkan beliau tadi sudah menjelaskan, uktub fawalladzi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa al-haq. Tulis wahai Abdullah bin Amr bin As. Ya, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali adalah kebenaran. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara pentingnya hadis-hadis Rasulullah, pentingnya sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, segala sabda beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, dan juga ya persetujuannya beliau, itu semuanya adalah sunnah.
Naam, sehingga sampai-sampai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, "Ma khuluqu Rasulillah alaihi salatu wasalam?" Apa akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wasalam? Qalat kana khuluquhul Quran. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wasalam itu Al-Quran. Maksudnya, barang siapa yang ingin mengamalkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya pengamalan, lihat amalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam mengamalkan ajaran Islam. Itulah Al-Quran berjalan. Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan kita semuanya wajib mentaati hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagaimana kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mentaati Rasul, sungguh dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berarti dipahami di sini, barang siapa bermaksiat tidak mentaati Rasul, sungguh dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban bagi kita untuk mempelajari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam makna yang luas seperti tadi. Karena hadirin, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, nazartu fil mushafi fawajadtu fihi 33 mawdi'an fi ta'ati Rasulillah alaihi salatu wasallam. Aku telah meneliti isi mushaf Al-Quran. Kitab Al-Quran yang 30 juz sudah diteliti dan dihafal oleh Imam Ahmad. Ya, sudah dihafal isi dan kandungan Al-Quran. Kemudian aku dapati di dalam Al-Quran, kata Imam Ahmad, itu 33 mawdi'an fi ta'ati Rasulillah alaihi salatu wasallam. Ada ya 33 tempat di dalam Al-Quran, kurang lebih 33 ayat di dalam Al-Quran yang di situ berisi tentang perintah mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Banyak sekali. Kalau seandainya satu saja hadirin, ya, satu ayat saja perintah mengikuti sunnah Rasulullah, cukup enggak? Satu ayat dari Allah dalam Al-Quran cukup, ya, cukup sekali. Ya, akan tetapi ternyata Allah menadaskan bahwasanya ada ya 33 ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan manusia, memerintahkan kaum muslimin untuk tunduk mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Enggak main-main berarti. Ya, berarti ajaran hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam itu bukan ya, perkara yang meremeh, bukan perkara yang biasa, tapi merupakan wahyu kedua. Ya, yang tingkatannya sama mentaati Allah. Kalau mentaati Rasul, melaksanakan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, itu sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya, sampai-sampai ya Allah Subhanahu wa taala sering mengiringkan antara ya mengikuti atau mentaati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diperintahkan beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih." Coba. "Yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim." Wahai orang-orang yang beriman. Tidak semuanya orang-orang yang beriman. Coba hadirin.
Kita lagi diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aminu bi rasulih. Dan berimanlah dengan Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Tapi beliau masih meninggalkan peninggalan yang abadi, yaitu sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka kita juga harus beriman dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Maka apa balasannya? Kalau sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, kemudian dia juga beriman dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yu'tikum kiflaini min rahmatihi." Maka niscaya kalian akan mendapatkan 2 bagian besar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma 1 bagian. Kiflaini, 2 bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tambahan berikutnya, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Niscaya Allah akan menjadikan untuk kalian cahaya, cahaya keimanan, cahaya penerang hati yang akan bisa membedakan mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, yang akan bisa membimbing seorang hamba dengan cahaya keimanan tersebut. Ketika ada badai fitnah dan kesesatan di kehidupan dunia, ternyata dia diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamsyuna bihi, engkau akan bisa berjalan dengan selamat. Di atas cahaya tersebut, meniti siratal mustaqim di kehidupan dunia. Kemudian faedah yang ketiga juga, kalau sudah beriman, sudah bertakwa kepada Allah, juga beriman dengan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara keutamaan ya Rasulullah atau sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dikala Rasulullah alaihi salatu wasalam, harus kita beriman kepada beliau. Harus kita beriman kepada beliau. Setelah beriman kepada Allah, setelah bertakwa kepada Allah, kita harus beriman sepenuhnya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan Allah sampai menyatakan bahwasanya orang-orang yang tidak mau beriman dengan Rasul, mereka itu enggak beriman. Kalau cuma saya percaya kepada Al-Quran saja, ya, saya percaya kepada Al-Quran saja, dan saya tidak mau percaya kepada ucapan Rasul alaihi salatu wasallam, bahaya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka sekali-kali tidak demi Rabbmu, mereka itu tidak beriman, kata Allah. Allah bersumpah. Berarti apa yang mau Allah sampaikan ini penting. Fala wa rabbika, sekali-kali tidak demi Rabbmu wahai Muhammad. La yu'minun, mereka itu tidak beriman. Hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, sampai mereka itu mau menjadikan engkau sebagai pemutus perkara, menjadikan nabi, ya kalau sekarang nabi sudah wafat, menjadikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara ketika mereka ini berselisih. Ya. Jadi kalau kita berselisih, kembalikanlah kepada Al-Quran. Ternyata dalam Al-Quran kita enggak menjumpainya solusinya. Kita kembalikan kepada hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Karena Rasulullah SAW yang tahu tentang penjelasan tentang Al-Quran. Kembalikan kepada hadis. Ya. Ini syarat seorang yang beriman. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ya, juga memerintahkan kepada kita, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul. Kalau kalian ini sedang berbeda pendapat, kalau kalian sedang berselisih pendapat, yang satu mengatakan demikian, yang satu mengatakan demikian, yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak,
Ya. Apa yang mesti kita lakukan? Ya. Allah memerintahkan farudduhu ilallah. Kembalikanlah kepada Allah. Lihat di Al-Quran, ada enggak? Kalau ternyata enggak ada, wa ilar rasul. Ya, kembalikanlah kepada Rasul, kepada hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Apakah Rasulullah SAW pernah mengerjakannya? Apakah Rasulullah SAW pernah mengerjakannya? Kalau pernah mengerjakannya, bagaimana tata caranya? Dilihat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau betul kalian beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi syarat seorang itu benar keimanannya. Seorang itu benar keimanannya kepada Allah dan hari kiamat. Dia itu harus mengembalikan segala perselisihan, segala perbedaan pendapat. Dikembalikan kepada Alkitab. Dikembalikan kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini baru orang-orang yang beriman. Sehingga Allah menyatakan fala wa rabbika la yu'minun. Mereka tidak beriman hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka itu menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim yang memutuskan perkara, memutuskan perselisihan, mana yang benar, mana yang keliru, mana yang mencocoki sunnah Rasulullah, mana yang tidak mencocoki sunnah Rasulullah. Dikembalikan kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian Allah masih menambahkan lagi. Karena terkadang ada seorang yang ketika sudah disampaikan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, zahirnya nunduk. Ya, lahirnya iya. Memang ini hadisnya Sahih Bukhari. Memang ini hadisnya Sahih Muslim. Yang para ulama sudah sepakat bahwasanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Iya. Kemudian iya percaya. Tapi ternyata dalam hatinya masih ada ganjalan. Dalam hatinya belum tunduk sepenuhnya. Sehingga Allah mengingatkan syarat beriman yang berikutnya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati-hati mereka rasa berat hati, rasa sempit dada. Kok hadisnya begini ya? Dalam hati saja. Zahirnya dia nurut, ya. Zahirnya dia nurut. Tapi dalam hatinya kadang masih ada ganjalan, kadang masih ada apa? Tidak puas, sempit dada dan seterusnya. Maka yang demikian ini ya berarti dia itu masih belum sempurna keimanannya. Sehingga syarat seorang beriman adalah yang pertama menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam ya menjadi tempat memutuskan suatu perselisihan. Ya, kemudian yang kedua dia harus tunduk batinnya juga. Hatinya juga tunduk, bukan cuma zahirnya saja. Nah, ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk menghormati Rasulullah alaihi salatu wasallam, ucapan-ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Pernah ada seorang sahabat yang kadang memiliki suara tinggi. Kalau berbicara di depan Rasulullah alaihi salatu wasallam, dia dalam keadaan suaranya itu volumenya ini tinggi. Maka yang demikian ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya umat Islam itu dilarang untuk meninggikan suara di hadapan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kalau meninggikan suara saja enggak boleh, maka yang lebih dari itu tentunya lebih enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy, wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Jadi ketika Nabi masih hidup, di antara adab yang Allah berikan, Allah tuntunkan, Allah perintahkan kepada para sahabat untuk tidak boleh meninggikan volume suara di depan Rasul alaihi salatu wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan kalian
mengeraskan suara di depan Rasulullah SAW. Kajari ba'dikum li ba'din. Sebagaimana kalian mengeraskan suara dengan sesama kalian. Jangan. Rasulullah bilangnya begini lembut. Ternyata ya kalau diperkeras lagi, para sahabat nggak boleh bilang. Kenapa? Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Karena kalau kalian meninggikan suara, mengeraskan suara di depan Rasulullah SAW lebih daripada suaranya Rasulullah SAW, antahbatu a'malukum, kalian akan terhapus, akan batal amalan-amalan kalian. Wa antum la tash'urun, dalam keadaan kalian tidak sadar. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, "Fahadzarul mu'minin min hubuti a'malihim bil jahri li Rasulillah alaihi salatu wasallam." Dalam ayat yang mulia ini Allah memperingatkan kepada kaum mukminin, kita semuanya. Ya. Kita semuanya kaum mukminin diingatkan oleh Allah, diperingatkan, hati-hati, jangan meninggikan suara. Ya. Karena yang demikian, ketika meninggikan suara di depan Rasulullah alaihi salatu wasallam, akan bisa menghapus amalan-amalan. Ya. Kama yajharu ba'dhum li ba'dhin, sebagaimana kalian mengeraskan suara dengan saudara yang lainnya sesama mukmin. Tapi kalau kepada Rasulullah SAW, waduh, bahaya. Urusannya, puasanya bisa hilang. Ya, antahbatu a'malukum, kata Allah. Akan batal, akan terhapus a'malukum, amalan-amalan kalian. Jadi amalannya yang sudah dikerjakan, puasanya, sholatnya, sholat tahajudnya, hajinya, sedekahnya, ya, tilawatil Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya, naam, birrul walidaynya dan yang lain sebagainya dari seluruh amalan-amalan yang baik, itu terkadang oleh Allah dirontokkan satu demi satu. Subhanallah. Disebabkan karena apa? Mengeraskan suara di depan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kalau sekarang Rasulullah SAW sudah wafat, maka tinggal hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadi kalau ada hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, seolah-olah kita ini sedang mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ya. Hendaknya kita langsung pasang telinga kita, buka hati kita, buka pikiran kita untuk mendengarkan apa yang hendak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Apa yang hendak disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis ini, langsung berupaya untuk didengarkan. Ya. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita meninggikan suara di depan Rasulullah SAW saja bisa batal amalannya, terus bagaimana kalau ada seorang kok tidak percaya dan membantah hadis Rasulullah SAW? Membantah hadis Rasulullah SAW. Tentunya ini lebih berbahaya lagi. Ya. Kalau cuma meninggikan suara, tidak membantah, ini bisa hapus amalannya. Tapi kalau dia sampai membantah, ini kan hadis untuk dulu di zaman onta. Gak cocok dengan zaman kita sekarang. Sekarang ini zamannya orang sudah pergi ke bulan. Kok kamu masih percaya hadis zaman onta? Subhanallah. Ya. Yang demikian ini ucapan yang berbahaya. Lihat para sahabat. Ya. Lihat para sahabat. Pernah ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar, seorang sahabat mulia. Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar ini seorang yang sangat-sangat bagus keilmuannya, termasuk jajaran ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada waktu itu mengatakan, ya, qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, la tamna'u nisa'akum masajid idza sta'zannakum. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, janganlah kalian melarang istri-istri kalian untuk masuk ke dalam masjid-masjid Allah kalau seandainya mereka minta izin.
Karena seorang wanita kalau keluar rumah, di antara ciri wanita yang solehah adalah kalau keluar rumah minta izin dulu kepada sang suami. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, jangan kalian melarang istri-istri kalian kalau hendak masuk ke dalam masjid, minta izin kepada kalian untuk masuk ke dalam masjid sholat berjamaah. Jangan dilarang. Ternyata Abdullah bin Amr atau ada seorang anaknya Abdullah bin Umar yang bernama Bilal bin Abdullah bin Umar, ketika melihat fenomena di zaman itu, di zamannya Ibnu Umar, sepeninggal Rasulullah SAW wafat, ternyata kaum wanita kadang bermudah-mudahan masuk ke dalam masjid. Di antara mereka ada yang barakallahu fikum melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ketika masuk ke dalam masjid, mungkin ada di antara mereka yang kadang masih ada bau harum minyak wangi masalah. Ada yang dalam keadaan berdandan, masuk ke dalam masjid. Baik. Kemudian campur baur laki-laki dengan perempuan masuk ke dalam masjid. Sehingga Bilal, anaknya Abdullah bin Umar ini, dalam keadaan dia berinisiatif untuk melarang mereka. Langsung mengatakan, wallahi lanamna'hunna. Demi Allah, kami akan melarang mereka, istri-istriku, untuk masuk ke dalam masjid. Subhanallah hadirin. Fanadhara ilaihi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Abdullah bin Umar langsung melihat anaknya tadi. Melihat, langsung dipelototi. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya aku, qultu qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, wa qulta kadza wa kadza, atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu yasubbu qad. Kata Salim bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, maka Abdullah bin Umar langsung mencaci maki anaknya tersebut. Coba. Anaknya tersebut Bilal bin Abdullah bin Umar, anak kandungnya. Hadirin barakallahu fikum, dicaci maki. Yang kata Salim, ma sami'tuhu yasubbu qad. Aku enggak pernah mendengar caciannya Ibnu Umar seperti itu. Cacian keras, dimaki. Kenapa? Karena ternyata aku mengucapkan sabda Rasulullah begini, kok kamu mengatakan demikian? Aku menyampaikan sabda Rasulullah, jangan kalian melarang wanita-wanita kalian untuk masuk masjid, kok ternyata engkau ingin melarang. Sementara Rasulullah SAW bilang jangan melarang, kok engkau bilang aku akan melarang. Artinya menentang, menentang apa? Hadis Rasulullah SAW. Maka langsung dimarahi, dicela. Sampai dalam keadaan diboikot sampai meninggalnya, nggak mau diajak bicara Bilal, anak kandungnya sendiri. Karena hadirin, di mata para sahabat, yang namanya hadis Rasulullah itu sesuatu yang agung sekali, sesuatu yang mulia, yang nggak boleh kita meremehkannya, nggak boleh kita melecehkannya, nggak boleh kita membantahnya. Sehingga para sahabat sedemikian memuliakan dan sangat benci kalau ada orang suka bantah-bantah hadis Rasulullah SAW. Biar anaknya sendiri, Abdullah bin Umar tadi, namanya Bilal, anaknya sendiri diboikot sampai meninggal, tidak diajak bicara. Karena kecintaan kepada hadis Rasulullah SAW itu sedemikian tinggi. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tinggi nilai sunnah hadis Rasulullah SAW. Dan demikian besar keutamaan orang yang teguh di atas sunnah. Karena hadirin yang dirahmati Allah, sekarang Rasulullah SAW dalam keadaan wajib untuk kita mengikutinya, sepakat. Dan kita nggak boleh meninggalkan sedikit saja dari sunnah Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, lastu tarikan ma fa'ala Rasulullah alaihi salatu wasallam illa amiltuhu. Aku tidak akan pernah meninggalkan segala apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tidaklah ada sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam kecuali aku kerjakan. Wa inni la akhsha in taraktu ba'dha amrihi an azigha. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena aku takut kalau aku meninggalkan sedikit saja dari perintah Rasul alaihi salatu wasallam, aku takut akan tersesat. Subhanallah hadirin. Abu Bakar, manusia kedua di zamannya Rasulullah alaihi salatu wasallam.
Manusia terbaik dari kalangan para sahabat setelah para nabi dan para rasul itu dalam keadaan takut kalau mau meninggalkan hadis Rasulullah SAW satu saja, sedikit saja dari hadis Rasulullah, takut. Ya, takut akan tersesat. Maka kita kadang sedih kalau melihat saudara-saudara kita kaum muslimin. Kadang ketika disampaikan hadis, ini kan hadis begini, ini kan hadis begitu. Subhanallah. Sementara Abu Bakar sendiri takut akan tersesat. Semestinya kita lebih takut lagi daripada takutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nah, sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita meneladani sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bahkan seorang kalau ada seorang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, dia itu masih dalam keadaan tidak boleh untuk kita percaya kecintaannya kepada Allah kecuali setelah dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, karena waktu itu orang-orang musyrikin Quraisy dalam keadaan mengaku-ngaku kami cinta kepada Allah. Ya. Kami cinta kepada Allah, kata orang-orang musyrikin. Tapi Allah kemudian bantah. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW salat, hadisnya bagaimana sih tata cara takbirnya Rasulullah? Oh, ada hadisnya begini. Oh ya sudah, saya amalkan. Bagaimana Rasulullah SAW ketika sujud? Oh, hadisnya demikian. Oh ya, saya ikuti. Bagaimana Rasulullah SAW ketika dalam keadaan berpuasa? Oh, begini dan begini. Rasulullah berbuka itu ketika tenggelam matahari. Beliau dalam keadaan berimsak ketika sudah terbit fajar. Oh, berarti kita harus ikuti. Ya, ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Maka keutamaan mengikuti sunnah sekarang. Keutamaan, kita tutup majelis ini dengan pembahasan keutamaan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yuhibbukumullah. Kalau kalian mengikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Manfaat yang kedua, setelah mendapatkan kecintaan dari Allah, seorang itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu karunia yang besar ketika seorang meneladani sunnah-sunnah Rasulullah, meneladani segala peri hidup Rasulullah alaihi salatu wasallam, dia akan dicintai Allah. Subhanallah hadirin. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, itu seperti yang Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, innallaha idza ahabba syakhsan nada Jibril. Sesungguhnya Allah ini kalau cinta kepada seorang, maka Allah akan manggil Jibril alaihi salam. Inni uhibbu fulanan fa'ahibbuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, sesungguhnya aku ini cinta kepada fulan, orang ini. Maka cintai dia wahai Jibril. Fa'ahabbahu. Maka Jibril pun cinta kepada orang tadi. Jadi kalau ada seorang mengikuti sunnah Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah, bicaranya berupaya untuk mencontoh Rasulullah, salatnya berupaya mencontoh Rasulullah, puasanya berupaya mencontoh Rasulullah, zakatnya berupaya mencontoh Rasulullah, dan seterusnya dari segala peribadatannya, maka dia akan dicintai oleh Allah. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah, ini akibat, ini sebagai balasannya. Allah akan panggil Jibril dan mengatakan, ini uhibbu fulan, aku cinta kepada fulan ini wahai Jibril. Fa'ahibbah, cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka dia pun dicintai oleh Jibril. Coba hadirin, ketika seorang mencintai atau mengamalkan sunnah Rasul, ternyata dia kemudian dicintai oleh Allah. Setelah dicintai oleh Allah, tidak berhenti sampai di situ. Allah ngajak Jibril untuk mencintai dia. Setelah itu, nada Jibril fi ahli sama. Jibril pun menyeru di penduduk langit. Kata Jibril alaihi salam, inna Allah yuhibbu fulan fa'ahibbuhu. Wahai para malaikat penduduk langit, sesungguhnya Allah itu cinta kepada fulan, maka wahai para malaikat penduduk langit, cintailah si fulan. Coba hadirin. Kecintaan yang bertambah, kecintaan yang terus tiada henti. Akhirnya Allah pun mengajak penduduk langit untuk seluruh penduduk langit malaikat yang jumlahnya kita nggak tahu. Malaikat yang kata Rasulullah SAW,
Ya. Di Baitul Ma'mur. Ya, inna fil Baitul Ma'mur yusalluna fiha malaikah atau 70,000 malaikat. Bahwasannya di Baitul Ma'mur itu setiap hari ada 70.000 orang para malaikat yang selalu sholat di sana. Kalau sudah 70.000 hari ini sholat, mereka pergi, datang 70.000 yang lainnya. Hari ini pergi lagi, yang sudah sholat nggak balik lagi. Datang lagi hari berikutnya 70.000 yang lainnya. Terus seperti itu. Penduduk langit sangat banyak dari kalangan para malaikat. Ternyata Jibril alaihi salam memanggil seluruh penduduk langit. Jibril sebagai seorang pimpinan dari kalangan malaikat manggil penduduk langit. Ya ahlas sama, wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulan fa'hibbuhu. Wahai para malaikat penduduk langit, sesungguhnya Allah itu cinta dengan fulan. Hendaknya kalian juga mencintai si fulan ini. Subhanallah. Kecintaannya tambah luas. Gara-gara dia meneladani Rasulullah SAW. Tidak berhenti sampai di situ ternyata hadirin. Ya. Sampai kata Rasulullah SAW, ya, "Tsumma yud'u lahul qabul fil ardi." Kemudian dia pun diterima oleh para penduduk bumi. Artinya penduduk bumi juga dari kalangan orang-orang yang fitrahnya masih lurus tentunya ya. Itu akan cinta dengan orang-orang yang meneladani Rasulullah. Cinta dengan orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi hadirin, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya orang-orang yang meneladani Rasulullah SAW itu akan dicintai oleh Allah. Setelah dicintai oleh Allah, tidak berhenti sampai di situ, akan dicintai oleh Jibril, kemudian akan dicintai oleh seluruh penduduk langit dan juga seluruh penduduk bumi. Suatu karunia yang besar, suatu ya perkara yang luar biasa. Mendapatkan kecintaan dari seluruh penduduk langit. Dari Allah yang pertama tentunya. Kemudian dari seluruh penduduk langit. Yang jumlahnya kita tidak mengetahui betapa banyaknya. Sehingga hadirin, ini diantara keutamaan mengikuti, mengamalkan, dan merealisasikan ajaran-ajaran hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari. Ya, di sisa umur yang kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh kematian. Mari kita perbaiki amalan kita. Kita perbaiki ya segala amalan yang hendak kita kerjakan dengan kita cocokkan dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah ketika tidurnya, bagaimana Rasulullah SAW ketika hendak masuk kamar mandi, bagaimana Rasulullah SAW ketika berwudu, bagaimana Rasulullah SAW ketika bermuamalah, berjual beli dan seterusnya. Subhanallah, niscaya dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan meluas kecintaannya sampai dicintai oleh seluruh penduduk langit. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hadis tadi sebagai penutup pertemuan kita pada siang hari ini merupakan cambuk bagi kita untuk kita bersemangat di dalam kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan kemudian kita mengajak anak, keluarga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang kita kasihi dari kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin untuk bisa mendapatkan bagian kecintaan dari Allah dan juga bagian kecintaan dari para malaikatnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya datangnya dari saya pribadi, dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.